Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, bahwa beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau sekiranya agama ini dibangun dengan ra'yu, dengan akal, pemikiran semata, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka tentunya kalau secara akal kita menimbang syariat ini berdasarkan akal, maka bahagian bawah sepatu itu lebih utama untuk disapu dibandingkan dengan bahagian atas daripada bahagian atasnya. Ini kalau kita menggunakan akal. Ya, ini kalau kita semata-mata mengandalkan akal dan menyisihkan nas-nas yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kata Ali bin Abi Thalib, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, beliau menyapu ala zahiri khuffaihi, di atas punggung dari dua sepatunya, yakni bahagian atas. Naam. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka di dalam hadis ini menguatkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa yang sunnah dalam menyapu di atas dua sepatu adalah bahagian atas. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita batilnya orang-orang yang selalu menimbang-nimbang agama Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal, maka kami tidak bisa terima, walaupun sahih. Bahkan terdapat dalam Al-Quranul Karim. Mereka terima yang terdapat dalam Al-Quran, tapi mereka robah-robah maknanya. Kenapa? Karena kalau mengambil makna secara zahir, maka ini tidak sesuai dengan akal, tidak masuk akal. Mengandalkan akalnya. Menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan akal. Padahal pada hakikatnya akal yang sehat itu tidaklah bertentangan dengan nakal yang sahih. Dalil yang sahih itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Akal yang masih berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atasnya. Pada asalnya keduanya ini akan selalu berjalan bersamaan. Apa yang diterima oleh syariat itu yang diterima oleh akal. Dan jikalau kemudian akal ini melihat kepada syariat tersebut seakan-akan ini tidak dimasukkan ke dalam akal, maka kita mengatakan akal kita ini qasir, terlalu rendah. Dan syariat ini yang mendatangkan syariat ini adalah Al-Alimul Khabir, Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ilmu yang maha luas. Tidak bisa dibandingkan dengan akal yang terlalu rendah. Maka akal yang sehat itu akan selalu menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah manusia itu sadar bahwa setinggi-tinggi ilmu mereka di hadapan Allah sangat sedikit, sangat rendah kedudukan mereka. Wa ma utu minal ilmi illa qalilan. Ini nas dari Allah. Bahwa mereka itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit sekali. Ilmu yang diberikan pada mereka. Jadi setinggi apapun ilmu mereka, gelar apapun yang mereka dapatkan, S1-nya, 2-nya, 3-nya, profesornya, MA-nya, MBA-nya, tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sedikit.
Siapa yang mengalahkan ilmu para nabi dan rasul? Mereka lah orang-orang yang paling mengerti, orang yang paling diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu syariat, ilmu agama ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan ilmu dunia. Itu pun tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sedikit. Nabi Musa alaihi salam, nabinya Banu Israel, pernah ditanya oleh seseorang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Adakah orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa? Apa kata Nabi Musa? Saya tidak tahu ada orang lebih alim daripada saya. Kalau orang lebih banyak ilmunya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hambaku ada yang lebih alim. Nabi Musa ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merunduk. Bukan malah menyombongkan diri, beliau merunduk. Di mana ya Allah? Aku ingin bertemu dengannya, aku ingin menuntut ilmu padanya. Singkat cerita, maka berangkatlah Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun bertemu dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang rajih, beliau adalah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, Khadir alaihi salam. Terjadi pertemuan di antara keduanya. Ketika keduanya sedang menaiki sampan milik seorang miskin, mereka berada di atas perahu. Maka tiba-tiba ada seekor burung yang hinggap di ujung perahu itu sambil memasukkan airnya ke lautan. Ya, seakan-akan beliau minum, ambil setetes demi setetes. Maka di saat itu Khadir alaihi salam mengatakan pada Nabi Musa, beliau mengatakan, tidaklah ilmuku dan ilmumu apabila digabungkan jadi satu dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ilmu yang kita miliki ini kedudukannya seperti setetes air yang diambil oleh burung itu dibandingkan dengan luasnya lautan. Apa artinya? Apa artinya setetes itu diambil tidak berpengaruh, tidak mengurangi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyombongkan diri. Ya, maka ini nasihat kepada mereka al-aqlaliyun yang selalu mendahulukan akal. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selalu dipertimbangkan dengan akal. Kenapa saya melakukan ini? Apa hikmahnya? Kalau tidak, saya tidak mau melaksanakannya. Subhanallah. Kalau sekiranya agama ini dibangun dengan akal, lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa yang beliau katakan? Inni la a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa. Saya mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu, tidak memberi manfaat, tidak pula memberikan kemudaratan. Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hanya sebongkah batu, ngapain? Ya. Saya tahu kamu ini hanya batu. Tapi kenapa Umar bin Khattab mencium? Kenapa? Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau bukan karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Ngapain saya mencium kamu? Hanya sebongkah batu. Iya kan? Tidak bermanfaat. Lalu kenapa beliau mencium? Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam pasti ada hikmahnya. Apakah kita mengetahui atau tidak kita ketahui? Hikmah yang terbesar bagi seorang manusia, tundukkah dia terhadap ajaran Rasulullah alaihi wasallam atau tidak? Nah, ada satu kejadian yang besar yang terjadi di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan sebagian para sahabat melakukan protes terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu.
Di antara salah satu isi perjanjiannya, ya, kalau tidak salah disebutkan bahwa dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu dari Mekah berangkat ke Madinah tidak dengan berdasarkan izin dari walinya, harus dikembalikan ke Mekah. Padahal Mekah pada waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan di antara, ya, harus dikembalikan ke Madinah, ke Makkah. Sedangkan sebaliknya, ya, dari Madinah yang sudah ada di Makkah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Dari kalangan kaum muslimin. Ya, sampai waktu itu, ya, kejadian ini juga dikenal dengan kejadian Abu Jandal. Karena Abu Jandal ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang muslim yang ditahan menjadi tawanan mereka di Mekah. Tidak dikembalikan. Sedangkan tawanan yang ada di Madinah harus dikembalikan. Dari orang-orang kafir. Dari kaum muslimin yang ditawan di Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Kalau secara akal kita mengatakan ini keputusan yang tidak jujur. Tidak adil. Seakan-akan Islam itu rendah. Dan seakan-akan kita memberi kesempatan pada orang-orang kafir untuk menguasai kita. Secara zahir demikian. Sampai kata Sahal bin Hunayf dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ittahimu ra'yakum. Kata beliau, tuduh akal-akal kalian. Kalau sudah datang nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian akal kalian ingin berbicara, tuduh akal kalian. Jangan sama sekali kalian berusaha untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kalian dahulukan akal kalian di atas hukum Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Fawallah, kata beliau, sungguh aku telah menyaksikan kisah Abi Jandal. Sekiranya aku mampu untuk menolak hukum Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu, la radattu, niscaya saya akan menolaknya. Sehingga sahabat termasuk yang menolak dari kalangan para sahabat adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika mendengarkan keputusan itu, dengan sikap protes beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah. Lalu beliau protes dan mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum alal batil." Bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan mereka berada di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, "Bala, betul." Ya. Lalu kata Umar, "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Bukankah orang-orang yang terbunuh dari kita itu dalam surga, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari mereka dalam neraka? Kenapa kita tidak bertempur saja begitu? Maunya Umar demikian. Kenapa kita bertempur? Kenapa kok diadakan perjanjian damai demikian? Ya. Kalau tidak salah berjalan sekitar disepakati sekitar 10 tahun kalau tidak salah. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Bukankah yang terbunuh dari mereka dalam neraka? Kata Rasulullah, betul. Lalu kata Umar bin Khattab, kenapa kita memberikan agama kita seakan-akan agama kita ini kekurangan terhadap apa yang ada pada mereka? Apa kata Rasulullah? Ya Ibnul Khattab, wahai Umar bin Khattab, inni Rasulullah. Saya adalah Rasulullah, wala yudayyi'ani Allahu abadan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku selama-lamanya. Subhanallah. Ini sebenarnya merupakan jawaban yang membungkam mulut orang-orang selalu mendahulukan akal. Umar masih tidak puas juga. Mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan berkata seperti itu. Ya Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, betul. Bukankah yang terbunuh dari kita dalam surga dan mereka terbunuh dalam neraka? Betul. Lalu kenapa kita menjadikan agama kita ini kurang? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah wa la yudayyi'ahu Allahu abadan.
Jawabannya persis sama dengan jawaban Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah SAW. Dan Allah tidak akan menyanyiakan dia selama-lamanya. Baru setelah itu, turun surah Al-Fatah yang mengkhabarkan bahwa kaum muslimin akan memenangkan kota Mekah. Lalu surah ini dibacakan kepada Umar bin Khattab. Lalu kata Umar, afathun huwa? Apakah ini pembukaan kota Mekah? Kemenangan? Kata Rasulullah SAW, na'am. Iya. Baru tenang perasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat ini. Ya. Gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantah sekian syubhat? Ya. Kalau secara akal seakan-akan diremehkan, diinjak-injak. Islam itu pada waktu itu, akan tetapi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dari sini terbantah seluruh syubhat, kerancuan pemikiran dari orang-orang selalu mendahulukan akal dalam berbagai sikap. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau kita tidak masuk dalam intikhabat, tidak menusuk itu, lalu bagaimana nanti kita akan dikuasai oleh Nasara? Bagaimana kalau pemerintahan dikuasai oleh Nasara? Sebenarnya kita sudah capek untuk membantah dan menyingkap syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Karena kalau yang satu gugur, datang lagi yang satu dengan wajah yang baru. Dipatahkan lagi, datang lagi model baru. Yang sebenarnya itu-itu juga. Sudah. Kita katakan pada mereka, ittahim ra'yak. Tuduh akal kamu. Ya. Kita kembali. Mau terima Al-Quran? Mau terima hadits-hadits Rasulullah SAW? Kalau dia mengatakan, ya tapi kita berbicara secara akal dulu. Minggir akal. Kita harus berbicara dulu dalam permasalahan agama. Akal ba'den nanti. Masalah agama dulu. Apakah demikian Rasulullah SAW mengajarkan pada kita? Kalau dia mengatakan, ya sudah, mari kita kembali pada nas. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Tayyib. Kita dudukkan. Kita tidak perlu membantah itu. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak membantah perkataan Umar. Cukup beliau mengatakan, aku adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyanyiakan aku. Cukup juga kita mengatakan, ini adalah kitab Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh, ini syarat yang Allah berikan pada kaum muslimin. Janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahwa Allah akan memberikan pada mereka khilafah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan agama yang mereka ridhai. Dan Allah akan menggantikan perasaan takut dengan menjadi perasaan tenang dan aman. Syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Kemudian ditambah lagi, diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Syarat orang yang mau mendapatkan kemenangan. Dan barang siapa yang mengingkari setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kalau mengingkari ayat ini, fasik. Ini janji Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala telah terjadi di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Apakah Rasulullah alaihi wasallam beliau di dalam berdakwah, beliau masuk ke dalam pemerintahan, kubu pemerintah? Nah, kita harus berjuang dari dalam. Apakah demikian? Atau beliau mulai dari bawah? Ya, dari kalangan para du'afa, dari orang-orang yang lemah, fuqara, masakin. Itulah pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi mereka diberikan kekuatan akidah, kekuatan manhaj, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan akal. Di saat datang nas, sami'na wa ata'na. Ini sikap mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Kita kembali kepada nas. Nah sekarang, apa hasilnya? Kalau kalian selalu menyatakan bahwa bagaimana nanti orang-orang kafir akan berkuasa dan terus demikian, buktikan. Sudah demikian banyak pelajaran sesungguhnya yang mengharuskan kita untuk sadar kembali kepada kitabullah dan sunnah, itulah yang terbaik. Kejadian di Aljazair itu merupakan ibrah. Mereka ingin masuk, berjuang dari dalam. Istilah mereka demikian. Ternyata akhirnya adalah banyak yang ditumpahkan dari darah kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan kemudian kita selalu bermain dengan akal kita. Dalam keadaan di sana sudah ada nas dari kitabullah, dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Ya. Karena kalau meladeni akal-akal mereka tidak ada habis-habisnya. Karena mereka memang suka mempermainkan akal. Ya. Akan tapi kalau kita kembalikan pada syariat, kalau kita kembalikan pada nas, maka itulah jawabannya. Dan itu adalah jawaban yang pasti. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu sikap para sahabat Nabi, sikap para ulama salaf itu sangat keras terhadap orang-orang yang suka menyimpang dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya terkadang dalam permasalahan satu masalah saja menjadikan mereka marah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma contohnya, ketika beliau menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Kalau ada seorang istri minta izin kepada suaminya untuk datang ke masjid, jangan dia larang. Biarkan. Apa kata Bilal? Ada salah seorang anak yang mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, kami akan mencegah mereka. Padahal Abdullah bin Umar baru saja membaca hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian larang. Setelah beliau membaca hadis, orang ini mengatakan, kami akan melarang mereka. Seakan-akan dia hendak membantah hadis Nabi SAW. Didengar oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau, fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu mithlahu sabbahu qat. Maka saya dicela oleh Abdullah bin Umar dengan celaan yang sangat buruk sekali. Saya belum pernah melihat Abdullah bin Umar mencela seperti itu. Kenapa? Karena orang ini menyimpang dari sunnah. Lalu kata Abdullah bin Umar, "Ana aqulu lakum qala Rasulullah wa taqulun wallahi lanamna'uhunna." Saya mengatakan pada kalian bersabda Rasulullah, lalu kalian seakan-akan ingin menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin azakumullah. Apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an adalah merupakan qasimatul dhahr yang akan menghancurkan tulang punggung para aqlaniyin. Orang-orang yang selalu mendahulukan akal. Dan di saat mereka melihat bahwa ada nas yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka meninggalkan nas tersebut dan lebih mendahulukan akal mereka. Wallahul musta'an. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari hadis Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita lanjutkan
di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.